Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgih Tiwut Atmojo, SOS MM, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek 2023, Angkatan 107, dengan Coach Dr. Andes Suyono, MPD. Pada kesempatan ini saya akan mengeksplorasi agenda 3, yaitu terkait dengan analisis isu Smart ASN dan manajemen ASN. Baik, kita mulai. Identifikasi isu terkait dengan isu aktual pada unit kerja, terdapat 3 isu. Pertama, belum tersedianya desain RPS mata kuliah yang berstandar kurikulum OBE. Kedua, belum lengkap atau update-nya perangkat pembelajaran mata kuliah MSDM. Ketiga, belum optimalnya penyusunan tracer study di program studi agribisnis. Deskripsi isu pertama, yaitu belum tersedianya desain RPS mata kuliah yang berstandar kurikulum OBE. Pada kondisi saat ini, yang terjadi di program studi agribisnis sudah menggunakan desain RPS berbasis case study dan project base. Akan tetapi, pada 12 Agustus 2026, akreditasi program studi berakhir, sehingga diperlukan pengajuan akreditasi baru untuk tahun 2026. Program studi agribisnis dibebankan untuk mengajukan akreditasi internasional, sehingga menuntut untuk melakukan perubahan kurikulum berbasis internasional. Kondisi yang diharapkan, program studi terus mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan untuk pengajuan perubahan kurikulum internasional pada tahun 2026. Sehingga pada saat pengajuan seluruh dokumen yang menjadi persyaratan dapat diselesaikan tepat waktu. Dampak jika tidak diselesaikan, pertama, bagi mahasiswa tidak akan memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bagi institusi, akan menghambat proses pengajuan perubahan kurikulum baru yang berstandar internasional. Pada isu kedua, belum lengkap atau update-nya perangkat pembelajaran mata kuliah MSDM. Kondisi saat ini, modul pembelajaran mata kuliah MSDM yang terakhir kali diperbarui pada tahun 2020 dianggap sudah kurang relevan dengan perubahan masif digitalisasi saat ini, di mana materi pada mata kuliah ini yang cukup dinamis memerlukan perubahan penyesuaian sesuai dengan tantangan-tantangan yang terjadi, terutama pada tantangan mata kuliah ini yaitu globalisasi, teknologi, dan lain sebagainya. Kondisi yang diharapkan yaitu mata kuliah MSDM merupakan mata kuliah yang dinamis sehingga sangat membutuhkan perangkat pembelajaran berupa modul pembelajaran yang up-to-date untuk meningkatkan pemahaman materi oleh mahasiswa. Sehingga diharapkan capaian pembelajaran yang terdapat pada RPS akan tercapai. Dampak yang akan terjadi jika tidak dilaksanakan bagi mahasiswa akan kesulitan dalam memahami materi yang diberikan terutama pada aspek materi yang mengalami perubahan. Bagi institusi, dengan kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang telah diambil, maka capaian pembelajaran tidak akan tercapai, sehingga kualitas lulusan akan berkurang. Deskripsi isu ketiga terkait dengan belum optimalnya penyusunan tracer study di program studi agribisnis. Kondisi saat ini, dokumen pendukung akreditasi saat ini belum terorganisir dengan baik dan masih tersebar di berbagai unit. Sementara belum ada personel yang bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola dan menyusun dokumen tersebut. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengakses dan mengelola informasi yang efektif serta dapat mempengaruhi kelancaran proses akreditasi. Kondisi yang diharapkan, dokumen pendukung terorganisir dengan baik dengan persiapan dan pengelolaan yang sesuai dengan standar akreditasi. Hal ini memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh tersedia atau secara sistematis memudahkan proses verifikasi dan evaluasi selama akreditasi. Dampak yang terjadi jika tidak ditangani yaitu terkait dengan kesulitan dalam proses akreditasi. Proses akreditasi menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama dikarenakan kesulitan dalam mengumpulkan dan menyusun dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, terkait dengan
keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan smart ASN. Pada isu pertama, keterkaitan manajemen ASN, yaitu dosen memiliki tugas utama yaitu melaksanakan tridharma, sehingga dosen wajib untuk memberikan materi pengajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut bagian dari tugas ASN yang memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pada aspek smart ASN, dalam mengikuti perkembangan zaman di era modern, tentunya dosen harus memberikan materi yang terbaru sesuai dengan perkembangan keilmuan. Hal ini sesuai dengan perwujudan sikap entrepreneurship. Pada isu kedua, dalam manajemen ASN, fungsi dosen ASN adalah memberikan pelayanan publik, sehingga harus memberikan perubahan dan dari segi kurikulum agar dapat memberikan materi terbaru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan bekal skill yang cukup bagi lulusan. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan membuat modul pembelajaran. Dalam Smart ASN, yaitu dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dosen harus terus mengembangkan keilmuan, sehingga dosen harus menguasai teknologi informasi, komunikasi, dan bahasa asing. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan, maka dosen harus menginternalisasikan jiwa hospitality agar dapat menerangkan materi dengan baik dan detail. Pada isu ketiga, keterkaitan dengan manajemen ASN, yaitu menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam konteks ini, pengelolaan dokumen akreditasi yang rapi dan sistematis merupakan bentuk akuntabilitas ASN dalam mendukung reputasi akademik jurusan. Pada aspek smart ASN, keterkaitannya yaitu mengharuskan ASN untuk memiliki keterampilan digital dan efisiensi dalam bekerja. Dengan menggunakan platform digital untuk pengelolaan dokumen, ASN yang terlibat dalam proses akreditasi dapat bekerja lebih efisien, serta memastikan bahwa dokumen mudah diakses dan diperbarui sesuai kebutuhan akreditasi. Nah, berikutnya, analisis USG dari ketiga kasus tersebut atau isu tersebut. Dari ketiga isu ini terdapat satu isu yang menjadi prioritas utama, yaitu belum lengkap atau update-nya perangkat pembelajaran modul mata kuliah MSDM. Kemudian, gagasan kreatif yang diusung dari isu tersebut yaitu membuat atau memperbarui modul mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, kegiatannya meliputi yang pertama yaitu melakukan studi literatur untuk perubahan modul pembelajaran. Yang kedua, pembuatan dan penyusunan draft modul terbaru. Yang ketiga, melakukan revisi draft modul pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, evaluasi modul oleh rekan sejawat. Yang kelima, finalisasi draft modul pembelajaran mata kuliah. Baik, demikian penjabaran agenda 3 dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.